wahai saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan kita agar kita terus menjadikan kematian dan kehidupan setelah kematian ini menjadi mau'izah dan pelajaran. Di antaranya sabda Rasulullah, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian menjadi peringatan, menjadi mau'izah, menjadi nasihat setiap manusia. Wahai saudaraku yang budiman, kalau kita sering merenungkan kematian dan ingat akan adanya kematian, maka insya Allah kita akan menjadi orang baik dan gampang kembali kepada Allah, gampang sadar dari kesalahan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Akthiru min dzikri hadhi min ladzat al-maut." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan, tidak lain adalah kematian. Wahai saudaraku, betapapun sekarang ini orang merasakan kelezatannya dunia, kenikmatan yang ada di dalam dunia, kalau dia mengingat kematian, semua itu akan menjadi tawar dan hambar. Karena wahai saudaraku sekalian, karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat adalah sesuatu yang paling langgeng dan paling abadi. Dunia ini pada dasarnya adalah tidur. Kalau manusia ini hidup pada dasarnya tidur. Wa idza matu indabahu, kalau dia mati meninggal dunia, sadar. Oleh karena itu, wahai saudaraku, di dalam kesempatan ini saya akan sedikit uraikan tentang kisah setelah kematian. Rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh manusia setelah kematian. Adapun yang pertama yang harus dihadapi oleh semua manusia adalah sakaratul maut. Wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu taqid. Akan datang kata Allah sakaratul maut, dan pasti kalian tidak akan lari. Maka pada saat itu, pada saat Rasulullah dicabut nyawanya menjelang nazak, beliau sempat mengatakan, innalil mauti syakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sekarat-sekaratnya. Wahai saudaraku, sahabat Umar pernah bertanya kepada sahabat Ka'ab, bagaimana rasanya mati itu? Sahabat Ka'ab menjelaskan, innal mauta kasyajarata saukin udghilat fi jawf ibni Adam. Rasa mati itu bagaikan batang yang ada durinya, ibarat batang salak yang disatukan lantas dimasukkan ke dalam perut anak cucu Adam alias perut manusia, perut kita semua. Masuk lewat mulut, nyantol di dalam usus, paru-paru, tenggorokan, lantas ditarik. Yang mampu menariknya hanyalah malaikat Israel. Astagfirullahaladzim. Wahai saudaraku, tentunya rasa sakit saat nyawa dicabut sangatlah berat hingga menyebar ke seluruh tubuh dan urat saraf, tulang sumsum dan seluruh persendian, bahkan seluruh pangkal rambut hingga ujung kaki terasa sakit, menahan kepedihan yang amat sangat. Wahai saudaraku, jangan bertanya tentang kepedihan dan penderitaan pada saat sakaratul maut, sehingga para alim ulama mengatakan bahwasanya sakitnya melebihi 100 sabetan pedang dan pedihnya melebihi pedihnya gergajian, atau badan dicabik-cabik dengan alat pemotong. Karena sakitnya sabetan pedang dan sakitnya gergajian atau yang lainnya itu hanya menyentuh roh. Oleh sebab itu wahai saudaraku, bagaimana bila yang ditarik langsung adalah ruhnya? Orang yang dipukul, anggota tubuhnya masih bisa berteriak karena masih ada kekuatan dalam hati dan lisannya. Tetapi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut tidak bisa melakukan dan tidak mampu lagi untuk berbicara, apalagi berteriak, karena kekuatan sudah melemah dan kepedihan sudah sampai pada titik klimak hingga menyayat-nyayat hati. Begitu pula wahai saudaraku, jasad menahan perih yang sangat amat sehingga menjadi seluruh organ tubuh menjadi lumlai, lemas, terkulai, sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk berteriak minta bantuan. Sementara pikiran kalut dan bingung menahan derita, lisan menjadi bisu, persendian dan seluruh ruas jari menjadi lemas, terkulai. Andai kata sang mayit mampu berkata dan berteriak untuk melupakan kepedihan, maka ia pasti lakukan. Tapi hal itu sangatlah tidak mungkin
Kalau masih tersisa kekuatan, maka ia hanya sanggup mendengar suara ruh yang dicabut, menahan kepedihan saat nyawa ditarik dengan suara dengkuran dan suara sekarat yang terdengar di tenggorokan dan dada. Semua warna kulit berubah dan rasa sakit amat menyebar ke seluruh tubuh, bagian luar maupun dalam. Mata melotot, mulut terkunci rapat, dan ujung jari menggenggam. Urat nadi, seluruh otot, dan jasad mulai membeku satu persatu, diawali dari telapak tangan hingga kaki. Setiap anggota tubuh mengalami sekarat dan kepedihan hingga sampai ke tenggorokan. Maka mulai saat itulah, wahai saudaraku, semua harapan putus dan semua cita-cita patah. Saudaraku, jarang sekali orang yang lepas dari rintangan ini dengan baik. Belum lagi rintangan yang diakibatkan oleh godaan-godaan iblis menjelang meninggal dunia, membuat orang supaya dia itu su'ul khatimah, pungkasan akhirnya buruk. Dia menggoda sebisa-bisanya, karena ini adalah akhir daripada perjalanan hidup manusia. Kalau iblis dan setan gagal menggoda manusia saat ini, maka gagallah selamanya. Dan kalau iblis sanggup menggoda manusia dan sanggup menjerat orang saat sakaratul maut, maka dia akan mengalami ketidakberhasilan untuk selama-lamanya. Wahai saudaraku, selanjutnya kita akan membahas rintangan yang kedua, adalah alam kubur. Setelah manusia diambil nyawanya oleh Allah, mengalami sakaratul maut, diucapkan dengan orang banyak dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka orang tersebut harus menghadapi rintangan yang kedua, yaitu alam kubur. Saudaraku, pernah Utsman bin Affan radhiyallahu an menangis terseduh-seduh di hadapan kuburan sampai air matanya membasahi jenggotnya. Kemudian ditanya, wahai Utsman, telah disebutkan surga dan neraka di hadapanmu, engkau tidak menangis. Kenapa tatkala engkau melihat kuburan menangis? Maka dia menjawab dengan sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya kuburan adalah awal rintangan akhirat. Barang siapa yang selamat di tempat itu, maka setelahnya lebih mudah. Dan barang siapa di tempat itu tidak selamat, maka setelahnya lebih susah. Wahai saudaraku, alam kubur adalah alam pertama ujian bagi umat, bagi nanti menghadapi alam akhirat. Kalau dia sukses di situ, maka dia akan sukses dan dia akan ada harapan setelahnya. Dan barang siapa yang tidak selamat dan tidak sukses di alam itu, maka setelahnya lebih susah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma ra'aitu mungdaron qattun ila wal qabru afdha'u min. Tidak ada satu pandangan yang lebih mengerikan kecuali kuburan adalah pandangan yang paling mengerikan. Tidak ada pandangan, tidak ada tampilan, tidak ada sesuatu yang dilihat oleh manusia lebih mengerikan daripada kuburan. Karena di saat itu, hadirin sekalian, manusia harus hidup sendiri dalam kegelapan seperti saat ini, wahai saudaraku. Manusia harus menghadapi seluruh akibat-akibat yang dilakukannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang sekarang dalam dunia menanamkan buah kebaikan, maka dia akan memetiknya nanti di hari akhirat, walaupun sebesar biji sawi. Dan barang siapa yang sekarang ini menanamkan buah keburukan, ia akan memetiknya pula setelah kematian, walaupun sebesar biji sawi. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sekelumit tentang cerita dan peristiwa setelah kematian. Dan nanti di alam kubur, di antaranya Rasulullah pernah bersabda, ista'idzu billahi min adzabil qabri marratain aw thalathan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksaan kubur selama 2 kali. Bahkan Rasulullah mensunnahkan kepada kita agar kita berdoa setelah kita rampung tahiyat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari siksaan jahannam, dari alam kubur, dan saya berlindung dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan juga fitnahnya Masiihid Dajjal. Ini menunjukkan, hadirin sekalian, betapa dahsyatnya,
betapa ngerinya dan betapa nanti beratnya alam kubur yang akan dihadapi oleh manusia semuanya.